Kali ini kita akan membahas PPh 21 dari pembuatan database hingga pelaporannya. So, bagi teman-teman yang ingin memahami bagaimana cara melaporkan PPh 21, simak video ini dari awal sampai akhir supaya teman-teman bisa dapat melaporkan PPh 21 dengan benar. Halo, Assalamualaikum, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Selamat datang kembali di channel saya, BSFI. Di section teks kali ini saya akan membahas bagaimana cara membuat pelaporan SPT tahunan PPh 21 atau SPT PPh 21 masa Desember. Bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, minta bantuannya untuk dapat mensubscribe channel ini agar channel ini dapat berkembang. Dan bagi teman-teman yang merasa bahwa video ini dapat bermanfaat bagi teman-teman yang lain, bisa minta bantuannya untuk men-share video ini ke teman-teman yang membutuhkan bantuan. Oke, udah siap? Sebelumnya kita bahas lebih dahulu apa yang dimaksud dengan PPh 21. PPh 21 adalah pajak penghasilan atas gaji karyawan. Siapa aja yang berhak memotong? Siapa aja yang harus memotong? Yaitu semua orang yang mempunyai dan membayarkan gaji kepada karyawan, baik itu orang pribadi maupun wajib pajak badan. PPh 21 pelaporannya ada bulanan dan ada tahunan. Untuk bulanan, untuk PPh nihil tidak wajib dilaporkan, tetapi untuk tahunan PPh 21-nya wajib dilaporkan walaupun nihil. Jadi bagi teman-teman yang baru mendirikan usahanya di tahun ini dan belum beraktiviti, untuk bulanan PPh 21 tidak wajib dilaporkan, tetapi untuk tahunan wajib dilaporkan. So, bagi teman-teman yang belum tahu nih, dan setelah menyimak video ini harus segera dibuat ya walaupun nihil, supaya dapat menghindari denda 100.000. Bagi teman-teman yang baru akan melaporkan PPh 21-nya di masa Desember tahun ini, maka saya akan memulai dulu dari bagaimana kita cara membuat database untuk SPT PPh 21. Jadi kita biasanya mendapatkan atau ketika kita mendownload PPh 21 akan ada folder seperti ini, ada folder db0. Nah, db0 ini dapat digunakan untuk membuat database baru untuk PPh 21. Nah, kita copy database kosongnya ke folder lain. Saya udah copy database-nya ke folder lain. Saya udah buatkan dan saya udah copy di template. Jadi saya udah buatkan dan copy di template. Nah, kemudian kita buka PPh 21-nya. Nah, kemudian kita ganti foldernya sesuai dengan tempat kita menaruh database-nya. Kemudian kita klik pilih database. Nah, maka kita akan masuk dan masukkan password default-nya adalah 123. Nah, kalau ini benar-benar di B0, maka kita diminta isi NPWP terlebih dahulu. Nah, ini bagaimana cara membuat database kosongnya. Teman-teman memasukkan NPWP-nya ke dalam kotak tadi, dan kita klik simpan, maka akan muncul notifikasi NPWP berhasil disimpan. Selanjutnya, teman-teman akan mengisikan identitas dari perusahaan tersebut. Di sini saya mengisi NPWP badan, maka saya harus mengisikan nama perusahaan tersebut, alamatnya, nomor teleponnya, alamat email, kemudian NPWP dari pengurus atau NPWP dari direkturnya, nama direkturnya. Nah, kemudian kalau teman-teman memakai konsultan pajak, maka memasukkan NPWP konsultan pajaknya dan nama konsultan pajaknya. Bagi teman-teman yang ternyata merupakan instansi pemerintah, maka teman-teman dapat mencentang bendahara atau pemerintah. Tapi bagi teman-teman yang swasta, maka teman-teman tidak perlu centang yang ini ya. Jadi kita isi dulu identitasnya. Setelah teman-teman memasukkan informasi terkait perusahaannya dan mengklik simpan, maka teman-teman akan masuk ke halaman seperti ini. Nah, bagaimana cara membuat SPT-nya? Kita pilih SPT, kita pilih buat SPT baru, kemudian kita mau buat SPT Desember, maka kita ganti ke Desember, kita pilihnya 31 Desember, kita buat SPT. Terkait dengan SPT tahunan, PPh 21 atau SPT masa Desember, PPh 21, ada 7 tahap yang harus kalian lakukan. Yang pertama, apa aja? Kita harus mengisi daftar bukti potong karyawannya. Jadi daftar bukti potong setahun kita harus isi. Kemudian tahap kedua harus mengisi pajak bulanannya. Yang ketiga, kita harus melengkapi informasi satu masanya. Jadi informasi satu masanya di atas ini akan ada informasi karyawan.
yang terutang PPh. Nah, di bawahnya ada informasi yang harus kalian tambahkan. Jadi kan tidak semua karyawan kalian terutang PPh. Misalnya kalian ada 7 karyawan yang terutang PPh hanya ada 2. Jadi 2 yang akan masuk di atas. Nah, sisanya tidak masuk. Nah, kalau sisanya tidak masuk, maka total gajinya tidak akan sama dengan yang kalian bayarkan. PPh 21 bulanan juga harus sesuai dengan yang kalian bayarkan. Lil. Jadi untuk karyawan-karyawan yang tidak terutang pajak harus dimasukkan di bawahnya. Jadi misal kalian ada 7 karyawan, kalian isikan informasi 5 karyawannya di bawah. Jadi 5 karyawannya di bawah gajinya berapa, kemudian simpan. Nah, sehingga nanti di bawah ini totalnya akan sama dengan total gaji yang dibayarkan dalam sebulan. Kemudian tahap keempat apa? Tahap keempat adalah mengisi 1 tahun pajak. Sama konsepnya. Jadi daftar bukti potong yang hanya akan muncul di atas. Jadi misalkan ada 7 karyawan, kalian sudah buatin semua bukti potongnya. Jadi ingat ya, walaupun pajaknya nggak terbayar, tapi jika karyawan tersebut bekerja di perusahaan tetap mendapatkan bukti potong. Makanya tadi di tahap pertama, kita mengisikan semua karyawan kita yang berhak mendapatkan bukti potong. Semua karyawan kita berhak mendapatkan bukti potong, kalian isi semua, ada 7 karyawan, namun hanya ada 2 yang terutang pajak, maka hanya akan ada 2 yang masuk di sini. Nah, sehingga sisanya 5 tidak masuk. Nah, oleh karena tersebut, 5 itu harus dimasukkan di sini juga. 5 dimasukkan di sini dan gaji 5 orang ini selama setahun berapa? Dan kemudian di sini ada total gaji selama setahun. Nah, total gaji selama setahun. Kemudian kita klik simpan. Ini adalah tahap keempat. Nah, tahap kelima adalah mengisi daftar biaya. Jadi daftar biaya ini jangan lupa dilengkapin ya. Jika kalian tidak memasukkan daftar biaya ini, kalian tidak dianggap melaporkan SPT yang lengkap. Kalian tidak dianggap melaporkan SPT yang lengkap, akibatnya bisa dianggap terlambat lapor karena tidak menyampaikan secara lengkap. Nah, oke, ini kalian harus isi sesuai dengan data kalian yang ada, biaya gaji, transportasi, dan lain-lain kalian isi sesuai dengan datanya. Nah, kemudian kalian isi adalah daftar SSP. Jika ada kurang bayar, kalian harus mengisi daftar SSP-nya terlebih dahulu. Nah, kita buka daftar SSP, kemudian kita klik tombol tambah. Kemudian kita masukkan informasinya, jadi kode akunnya berapa, kode jenis store-nya berapa, nah kemudian tanggal pembayarannya, nah kemudian bukti nomor NTPN-nya kalian masukkan di sini. Nah, sebaiknya kalian copy ya, karena ini banyak angka-angka yang sulit. Jadi ada angka 0 dan angka O, angka I, dan angka 1 ini sulit dibedakan. Jadi ketika kalian mendapatkan PDF, bukti pembayaran secara elektronik, sebaiknya NTPN-nya dikopikan. Nah, kemudian di bawahnya diisikan jumlah PPh yang disetorkan. Kemudian klik simpan. Nah, setelah itu kalian memasukkan SPT induk. Kalian lengkapin dulu SPT induknya, kemudian kita slip tanda tangan. Dan nama lengkapnya kita isi Jakarta. Nah, kemudian ini kita udah selesai membuat SPT-nya. Nah, langkah selanjutnya adalah kita melaporkannya. Jadi cara melaporkannya akan ada di CSV pelaporan SPT. Nah, jadi saya ini mau melaporkan nihil ya. Misalnya contoh saya mau melaporkan nihil, jadi saya buat file CSV. Nanti file CSV-nya akan kita masukkan ke foldernya. Jadi kita masukkan ke template ya, teman-teman. Template, ini pelaporan. Nah, kalau nihil, kalian tinggal melaporkan CSV-nya ini ke dalam DJP online. Udah, habis itu finish. Tadi kita udah bahas bagaimana cara melaporkan PH21 nihil. Nah, sekarang kita akan bahas bagaimana cara melaporkan PPh21 yang bukan nihil. Jadi ada gaji pembayaran kepada karyawannya. So, apa aja yang dibutuhkan? Yang pertama adalah kertas kerja dari PPh21 itu sendiri. Nah, di sini kita tidak akan membahas lebih lanjut terkait dengan kertas kerjanya itu. Nanti akan ada sesinya lagi. Nah, dari kertas kerja itu, kita akan menggunakan data-data di sana untuk dimasukkan ke dalam template yang kita akan gunakan pelaporan ke SPT-nya. Jadi kita langsung saja buka datanya. Saya udah buatkan sebuah contoh.
sebuah contoh 4 karyawan. Jadi ini hanya contoh aja ya. Jadi nama, NPWP, KTP ini hanya ilustrasi belaka, gajinya juga ilustrasi belaka. Di 4 karyawan ini bekerja selama setahun, ada yang bekerja dari Januari sampai Desember, saya sudah buatkan ilustrasinya. Ada kerja yang juga setengah tahun. Nah, kemudian selain gaji, kita juga ada membayarkan BPJS TK dan BPJS Kesehatan. Bagi teman-teman yang belum tahu, bahwa BPJS TK dan Kesehatan itu juga dilaporkan. Apa aja yang dilaporkan? Untuk tenaga kerja yang dilaporkan adalah JKK dan JKPM. Dan untuk BPJS Kesehatan yang dilaporkan adalah iuran yang dibayarkan oleh perusahaan. Nah, kemudian selain kita laporkan gaji, tunjangan BPJS, kita juga laporkan bonus dan THR di dalam kertas kerja ini ya. Dari total tadi, 3 menjadi penghasilan bruto. Kemudian ada pengurang ya. Pengurangnya apa? Pengurangnya dua, biaya jabatan, dan kedua adalah pengurang BPJS. Jadi iuran yang dibayarkan oleh karyawan itu dapat menjadi pengurang penghasilan bruto. Jadi akan menjadi penghasilan neto. Jadi bruto dikurangi biaya jabatan, dikurangi iuran yang dibayar oleh karyawan, itu menjadi penghasilan neto. Penghasilan neto inilah yang dipajakin oleh negara. Jadi penghasilan neto ini akan dikurangkan dulu dengan PTKP. Jadi pemerintah memberikan penghasilan tidak kena pajak. Nah, selisih antara penghasilan neto dikurangi penghasilan tidak kena pajak adalah menghasilkan penghasilan kena pajak. Dan hal ini di rounding ya teman-teman. Jadi misalnya teman-teman bisa lihat bahwa sini ada gajinya yang ratusan perak ya. Ada saya buat ilustrasi di sini ada 10.200.000. Jadi di sini penghasilan netonya ada 122.900.200 perak. Nah, kemudian dikurangi dengan PTKP 54 juta, seharusnya ada 200 perak ya di belakangnya. Tapi untuk pajak, PKP untuk penghasilan kena pajak itu selalu di rounding ke bawah. Berapapun ratusan rupiah yang di belakang, 900 rupiah atau 800 rupiah atau berapapun, akan di rounding ke nilai 0. Nah, dari PKP ini kita mendapatkan berapa penghasilan yang harus dibayar. Oke, ini kertas kerjanya yang akan kita masukkan ke template-nya. Nah, kita akan butuh dua template, teman-teman. Template laporan bulanan dan template laporan tahunan. Jadi, kita langsung buka aja datanya. Jadi, saya sudah siapkan datanya. Kita buka dulu yang bulanan ya, teman-teman. Kita buka dulu yang bulanan. Nah, teman-teman, yang untuk bulanan, kita akan hanya isikan untuk karyawan yang dilakukan pemotongan pajak. Untuk karyawan tidak dilakukan pemotongan pajak, tidak masuk ke sini, teman-teman. Jadi di sini hanya masuk karyawan yang ada PPh-nya. Jadi kita langsung geser ke samping. Di sini ada 3 karyawan yang ada PPh-nya. Kita masukkan datanya. Dan kemudian kita jangan lupa masukkan gaji brutonya. Kita masukkan gaji Desembernya. Masukkan gaji Desembernya, teman-teman. Dan kemudian kita masukkan kode pajaknya. Jangan lupa masukkan nama. Nah, kemudian NPWP jangan lupa masukkan. NPWP-nya, NPWP-nya berubah. Ini nggak bisa, kita masukkan ulang ya. Jadi NPWP-nya itu harus begini. Nah, kemudian untuk masanya kita harus masukkan juga, kita sesuaikan masa berapa, ini masa 12, 2023. Kemudian pembetulan, ini kita isikan 0 untuk normal, dan jika kita melakukan pembetulan pertama, kita tinggal ganti menjadi 1. Nah, kemudian jangan lupa di sini untuk angka jumlah bruto dan PPh yang dibayar, itu tidak boleh ada pemecah satuan ya, jadi tidak boleh ada digital grouping ya, jadi harus bentuknya seperti ini, jadi tanpa ada digital grouping. Nah, kemudian kita save. Nah, kita save-nya itu juga harus hati-hati teman-teman. Kita save-nya itu harus ke dalam format CSV, dan CSV di sini ada macam-macam ya. Kita harus pilih CSV yang koma delimited. Jadi bukan CSV Macintosh, CSV MS-DOS, bukan. Tapi harus CSV koma delimited ya, teman-teman. Nah, kemudian kita save. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke template pelaporan dipotong. Jadi di template laporan bukti potong, teman-teman harus memasukkan semua karyawan ya, semua karyawan kita masukkan. Kemudian di sini kita masukkan masa pajaknya dan tahun pajaknya itu kita isi 12 2023. Nah, kemudian di sini kita isi pembetulannya. Nah, karena ini normal kita isinya 0, kemudian kita isi nomor bukti potong. Nah, perlu diingat teman-teman, ini di sini angka 23-nya adalah tahunnya. 23 kita ganti sesuai dengan tahunnya. Misalnya tahun 2022, teman-teman baru mau buat dan mau melaporkan, kita isi menjadi 22. Kemudian di angka di belakang ini ada 1, 2, 3, 4 ini adalah nomor urut dipotong. Nah, kemudian teman-teman di sini jangan lupa mengganti masa gajinya. Jadi
karyawan tersebut bekerja dari bulan berapa sampai bulan berapa. Jangan lupa diganti. Jadi ini masa kerja awal sama masa kerja akhir. Jadi untuk karyawan yang bekerja dari Januari sampai Desember kan ganti. Kemudian di sini juga karyawan yang bekerja dari Januari sampai Agustus kan ganti kalian sesuaikan. Kemudian jangan lupa masukkan NPWP dan NIK, kemudian masukkan nama, kemudian masukkan alamat, kemudian masukkan jenis kelamin, kemudian masukkan status PTKP-nya apakah tidak kawin atau kawin, kemudian kita masukkan jumlah tanggungannya, kemudian di sini kita masukkan nama jabatannya, kemudian kita masukkan apakah WP luar negeri atau WP dalam negeri, ini kita masukkan luar negeri semua, kita N. Nah, kemudian kode pajaknya kita masukkan, ini adalah untuk karyawan. Nah, kemudian untuk kolom 1, kita isi apa? Kolom 1 adalah kita isi adalah nominal gaji yang kita bayarkan dalam setahun. Jadi kita isi di sini ambil gaji setahun ya, gaji setahun, bukan gaji bruto ya. Gaji yang dibayarkan tahun 2023. Jadi total gaji yang dibayarkan tahun 2023. Nah, kemudian kolom 2. Kolom 2 kita isi dengan apa? Kolom 2 kita isi dengan tunjangan PPh. Jika ada tunjangan PPh, kita isi kolom 2-nya. Kemudian kolom 3 kita isi jika ada tunjangan lembur dan lain sebagainya, kita isi di kolom ketiga. Kemudian kolom keempat, kemudian kita isi kolom keempat itu jika ada pembayaran honorarium. Nah, kolom kelima kita isi dengan iuran premi asuransi yang dibayarkan oleh perusahaan. Di sini juga kita dapat masukkan untuk BPJS yang dibayarkan oleh perusahaan ya. Kita isikan tadi datanya, kita ambil tunjangan BPJS, TK, dan kesehatan. Nah, kemudian kolom 6 kita masukkan adalah misalnya ada natura, kita masukkan di kolom 6. Nah, kemudian kolom 7 kita isikan berupa tunjangan THR. Kemudian kolom 7 kita isikan berupa tunjangan THR dan bonus. Kita ambil datanya. Jadi kita udah ambil datanya, kita ambil bonus dan THR, kita masukkan. Oke, kemudian kolom 1 kita isi dengan apa? Kolom 1 kita isi dengan gaji setahun yang kita bayarkan kepada karyawan. Jadi kita ambil datanya, gaji yang dibayarkan selama tahun 2023. Kita ambil datanya, kita masukkan. Nah, kemudian kolom nomor 2 kita isi dengan tunjangan PPh yang dibayarkan secara gross up. Jadi misalnya aja kita masukkan datanya. Kolom 3 kita isi, misalnya kita ada tunjangan-tunjangan lain seperti lembur yang kita bayarkan pada karyawan, kita isi di kolom nomor 3. Kolom 4 kita isi jika ada pembayaran honorarium. Kolom 5 kita isi atas iuran premi asuransi yang dibayarkan oleh perusahaan. Di sini BPJS termasuk iuran premi asuransi, maka kita ambil datanya, iuran BPJS-nya yang dibayarkan oleh perusahaan. Nah, kemudian kolom 6, jika ada pembayaran natura kepada karyawan, kita masukkan. Kolom 7 itu adalah untuk THR dan bonus. Nah, kita ambil datanya, kita masukkan. Nah, kolom 8 adalah total gaji brutonya. Nah, kolom 1 sampai 8 ini harus sesuai ya, harus sesuai dengan 1 sampai 7 ya. Kolom 1 sampai 7 harus sesuai dengan kolom 8. 377 900 ribu. 100 200. Nah, kolom 9 sampai ya, kemudian kolom 9 10 11 9 adalah biaya jabatan, 10 adalah total pengurang iuran BPJS yang dibayarkan oleh karyawan. Jumlah 11 adalah jumlah nomor 9 dan 10. Kita ambil datanya. Biaya jabatan dan BPJS serta total potongannya. Kita ambil datanya. Nah, kemudian kolom nomor 12 kita isi dengan total penghasilan neto. Dan kolom 13 adalah berisi gaji masa sebelumnya. Apa sih gaji masa sebelumnya? Gaji masa sebelumnya ini adalah terjadi ketika perusahaan tersebut punya beberapa cabang dan ada rotasi karyawan dari cabang A ke cabang B. Jadi di cabang B akan mempunyai penghasilan itu sampai kolom AC. Nah, kemudian kolom AC adalah gaji yang dibayarkan sebelumnya di cabang
Jadi kita misalnya ada terjadi perpindahan karyawan, di kolom 13 ini kita isikan dengan data gaji yang dibayarkan oleh cabang yang lain. Kemudian jumlah 14. Kemudian kolom 14 kita isikan dengan penjumlahan kolom 12 dan 13. Kemudian kolom 15 kita isikan dengan PTKP, kolom 16 kita isikan dengan PKP-nya yang udah di rounding. Kemudian kolom 17 kita isikan dengan PPH yang kita potong. Nah, kolom 18 ini berisi dengan PPH yang dibayarkan oleh cabang sebelumnya. Jadi PPH dari cabang sebelumnya itu dimasukkan ke kolom 18. Nah, kolom 19 adalah berisi pengurangan antara kolom 17 dan kolom 18. Kolom 20 ini adalah PPH yang dibayarkan di cabang ini. Jadi seharusnya kan dibayar lunas, jadi kolom 19 dan 20 ini harusnya udah sama. Nah, selanjutnya kita isi kan NPWP penandatangan, jadi NPWP direkturnya sama nama direkturnya. Kemudian sama seperti tadi kita lakukan save as ya. Kita lakukan save as datanya. Kita jangan lupa pilih CSV, delimited. Tadi setelah kita udah buat template CSV-nya, kita sekarang udah siap masukkan ke dalam SPT. Nah, kita masuk ke menu CSV, kita masuk ke menu impor, kita masuk ke menu bukti potong, selanjutnya kita masukkan terlebih dahulu pemotongan pajak bulanannya. Jadi kita nanti pilih buka file tempat lokasi kita tadi menyimpan, kita masukkan filenya, di sini ada 3 karyawan, kita impor. Nah, nanti kita lihat notifikasinya apakah berhasil atau gagal. Nah, ternyata berhasil semua. Nah, ternyata notifikasinya tidak semua berhasil, jadi ada 2 sukses dan 1 gagal, maka kan kita harus memperbaiki 1 gagalnya kenapa. Nah, supaya kita dapat memperbaiki 1 gagalnya kenapa, kita harus tahu dulu nih penyebab kegagalannya. Nah, kita dapat lihatnya di mana? Kita dapat lihatnya di menu error log. Jadi kita di sini ada error log, kita bisa klik. Nanti kita akan terbuka ke tempat lokasi penyimpanannya. Di lokasi penyimpanannya, jika terjadi error, akan ada notepad yang bisa kita buka. Nah, misalnya error akan muncul di sini. Nah, kita coba ya kondisi errornya. Nah, kita tadi kan sebenarnya udah masukkan semua ya tiga-tiganya. Nah, kita coba impor lagi. Apakah bisa? Nah, tidak bisa. Jadi akan ada komen error 3. Jadi 3 rekor gagal. Nah, kita lihat rekodnya. Kita lihat rekodnya gagalnya. Nah, akan ada notifikasi error insert 234. Kenapa? Karena ada duplikat, jadi datanya udah ada. Semuanya duplikat, 2, 3, 4 semuanya duplikat. Jadi gagal kenapa? Gagal karena sebelumnya NPWP udah dimasukkan. Nah, selanjutnya setelah kita memasukkan data bulanan, kita harus memastikan dulu nih, apakah data bulanan yang telah kita masukkan sudah sesuai nih, sudah sesuai dengan total yang kita bayarkan. Kita lihatnya di isi SPT, daftar pemotongan pajak, 1 masa. Di sini hanya akan muncul data yang ada PPH-nya. Nah, misalnya dalam bulan Desember ini ada karyawan yang dibayar tapi tidak ada PPH-nya, di sini tidak akan muncul. Jadi total ini 30 juta hanya atas karyawan yang ada pembayaran PPH-nya. Kalau misalnya ada karyawan lain yang baru bekerja di Desember dan gajinya sejuta, baru dibayarkan sejuta, nah maka total yang kita bayarkan kan 31 juta 200. Nah, total di sini harus sama dengan 31 juta 200. Nah, 1 orang itu harus dimasukkan di sini dan kita isikan gajinya sejuta. Nah, misalnya ada ya, kita lihat apakah ada. Nah, ternyata di dalam bulan Desember, total karyawannya yang dibayar gaji adalah 3 orang, jadi 30 juta 200. Jadi, hanya 3 karyawan aja udah sesuai, jadi tidak ada karyawan lain. Jadi, kita kosongkan kembali, kita kosongkan. Nah, kita save. Kita save aja, jadi di bawah ini 30 juta 200, di bawah ini harus sesuai dengan gaji yang kita bayarkan dalam bulan Desember. Nah, kemudian kita masukkan, sekarang adalah tahunannya. Kita masuk ke CSV, impor, bukti potong, A1. Nah, kita pilih filenya. Nah, ada 4 karyawan. Kita masukkan dan klik impor. Oke.
berhasil. 4 record berhasil. Nah, kita tutup. Nah, kemudian sekarang kita masukkan ke tahunannya. Jadi kita pastikan setahunnya udah sama dengan total gaji setahun yang kita bayarkan. Jadi kita lihat di isi SPT, daftar pemotongan pajak, 1 tahun pajak. Nah, kemudian kita lihat, tadi ada 4 karyawan, ternyata yang di sini masuk cuma 3 ya, karena hanya ada 3 karyawan yang ada pembayaran pajaknya. Jadi otomatis di bawah sini tidak akan sama nih dengan tahunannya. Nah, total setahun gaji bruto kita ini 377.900.200 atas 4 karyawan. Di sini cuma ada 3 karyawan. Nah, ternyata ada 1 karyawan yang tidak kena pajak itu tidak masuk. Jadi kita masukkan 1 karyawan. Nah, gajinya berapa? Ini yang nggak masuk siapa? Si Ani ya. Si Ani, si Ani gajinya 45.500.000. 45.500.000. Nah, kita masukkan, kemudian kita klik simpan. Nah, supaya gaji di bawah sini menjadi sesuai dengan gaji bruto yang kita bayarkan selama setahun. 377.900.200. 377.900.200. Oke, ini udah sesuai. Kita klik silang, kita tutup. Oke, selanjutnya kita masukkan adalah daftar biaya. Yang harus diperhatikan adalah di poin nomor 1. Poin nomor 1, gaji upah. Ini harus sesuai dengan gaji bruto yang kita bayarkan tadi. Jadi kita ambil datanya, 377.900, 200. Nah, selanjutnya kita isi sesuai dengan kondisi perusahaannya. Kita ambil sampel aja lah, penyusutan 500.000. Kemudian ada sewa 10 juta. Kemudian kita masukkan ada biaya promosi adalah 2 juta. Kemudian kita masukkan ada biaya lain-lain 200.000. Nah, sehingga total biaya selama setahun adalah 390.600.200 rupiah. Nah, ini udah sesuai dengan data yang kita keluarkan, sesuai dengan laba rugi. Nah, kemudian kita klik simpan. Nah, selanjutnya kita masukkan ke SPT induk. Nah, tapi karena ini ada kurang bayar, kita masukkan dulu daftar SSP-nya ya. Daftar SSP-nya kita klik tambah. Nah, tadi kita masukkan sesuai dengan data NTPN-nya. Kita masukkan datanya, ini ada contoh aja, kita anggap 000-nya ya, nomor NTPN-nya. Kemudian masukkan PP yang disetor. Kita masukkan PP yang disetor 947.635. Sesuai dengan terutangnya ya, 947.635. Kita klik simpan. Nah, kemudian kita sekarang balik ke SPT induk. Di SPT induk akan ada 947.635, kemudian di sini akan ada 947.635. Nah, seandainya misalnya ini adalah ada kompensasi lebih bayar dari masa sebelumnya, misalnya ya, ada kompensasi dari masa sebelumnya. Kita isinya di kolom nomor 13. Jadi kita isi bulan 11 tahun 2023, misalnya kita ada kompensasi misalnya 100.000. Nah, sehingga menjadi kurang bayarnya tinggal 847.000 ya. Yang ini yang kita harus bayar, 847. Nah, tapi ternyata misalnya kompensasinya adalah 1 juta. Kita isi 1 juta, nah sehingga ada lebih bayar. Nah, lebih bayarnya jangan lupa di sini, teman-teman. Kita pindahkan ke bulan 1 tahun 2024. Jadi teman-teman, jika SPT-nya lebih bayar, jangan khawatir, nggak apa-apa lebih bayar itu. Ya kita laporkan sesuai dengan kondisi realnya, lebih ya lebih. Karena apa? Karena bisa jadi karyawan tersebut udah dibayarkan PPh-nya dari bulan Januari sampai bulan Agustus dan ternyata karyawan tersebut resign di tengah jalan dan setelah dihitung ulang karyawan tersebut harusnya tidak bayar pajak setinggi itu. Nah, maka pasti akan ada kemungkinan lebih bayar. Jadi nggak apa-apa lebih bayar. Nah, oke kita ulang ya. Tadi ini kita buat contoh yang sesungguhnya. Kita ulang datanya. Kondisinya ini adalah kurang bayar. Jadi kita buat kondisinya kurang bayar 947.635, kemudian kita masukkan kalau ada objek pajak final kita lihat ada atau enggak. Nah, kemudian kita masukkan, kemudian kita klik simpan. Nah, selanjutnya kita melaporkan. Kita buka ke CSV pelaporan SPT. Nah, di sini ada data PPh terutang dan SSP yang disetor 947.635 dan ada PPh. Nah, ini kalau sama kita bisa buat.
Kita bisa buat CSV, kita bisa save ya. Nah, misalnya kita kurang ya, kita ada kurang bayar, kita nggak bisa save. Misal kita rubah dari CSV-nya. Kita rubah dulu, kita anggap kita salah bayar ya. Jadi kita anggap kita salah bayar. Kita bayar 847. Nah, kita coba download CSV-nya untuk pelaporannya ya. Jadi 947 PPh terutang yang udah dibayar 847. Bisakah kita lapor? Nggak bisa, akan ada notifikasi masih ada PPh terutang yang belum dibayarkan. Nah, kok kondisi begini ada kurang bayar, misal kalian typo nih membayar PPh-nya, typo membayar PPh-nya, maka kita bisa membayar lagi. Nggak apa-apa, bayar lagi. Jadi kita bayar kekurangannya, misal kurang 100.000, kita bayar lagi 100.000. Kita buat lagi SSP dan kita buat lagi pembayarannya di sini. Kita masukkan NTPN-nya. Nah, setelah kita masukkan, kita klik simpan. Oke, nggak bisa sama ya. Kita buat beda dikit. Nah, kita udah masukkan, ada 2 NTPN ya di sini nantinya. Nah, setelah kita tadi isi, kita melaporkan ya. Jadi kita CSV pelaporan, kemudian kita arahkan ke masanya. Nah, ini udah sesuai PPh terutang dengan SSP udah sama. Nah, kita bisa laporkan. Jadi kita bisa download. Nah, kemudian kita tinggal laporkan untuk masa Desembernya ini. Jadi dengan mendownload ini, CSV ini, kita bisa melaporkannya. Selain CSV, apa aja yang kita harus laporkan? Selain CSV, kita juga butuh bukti pembayaran negaranya, kita butuh BPN-nya untuk dilaporkan ke dalam DJP-nya. Nah, sekarang kita belajar bagaimana cara memasukkan datanya ke dalam DJP online ya. Oke, setelah tadi kita udah mempersiapkan file CSV-nya, sekarang kita juga harus mempersiapkan juga BPN-nya. Jika ada pembayaran ya kita juga butuh BPN, di mana nanti BPN-nya berupa PDF, dan kita perlu ganti namanya sesuai dengan nama CSV-nya. Jadi kita udah punya data CSV sama data BPN yang kita udah buat namanya sama dengan filenya CSV. Nah, oke, selanjutnya kita tinggal memasukkannya ke dalam DJP Online. Nah, kita buka akun DJP Online kita. Nah, kita masuk ke menu lapor. Nah, kemudian di sini ada 2 menu, pelaporan dan pelaporan. Kita pilih pelaporan. Kita pilih e-filing. Kemudian kita pilih buat SPT. Nah, kemudian kita pilih file CSV-nya tadi. Nah, kemudian kita pilih lampirannya. Nah, start upload. Kita pilih start upload ya. Nah, ini uploadnya udah sukses, jadi ada kurang bayar. Nah, kemudian langkah selanjutnya adalah apa? Kita mendapatkan kode verifikasi dari email. Kita klik di sini, ambil kode verifikasi via email. Nah, kita klik email. Nah, kemudian kita klik OK. Nah, selanjutnya, nanti setelah mendapatkan verifikasi dari email, kodenya itu kita masukkan ke sini dan kita klik kirim SPT. Nah, oke. Begitu caranya untuk melaporkan PPh 21. Semoga tutorial ini dapat membantu teman-teman. Bagi teman-teman yang membutuhkan jasa perpajakan yang lebih lanjut dan lebih intens, dapat menghubungi nomor yang saya cantumkan di kolom deskripsi di bawah video ini. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton. Salam pajak BFSI.